어디가? 당 잡아줄까? 야, 이씨. 도대체 이 꼬라지 뭐냐? 아, 진짜. Setelah 10 tahun hidup di Amerika, Sun Chun yang menjadi Taeyong pulang ke Korea dengan penampilan yang berandalan. 여기 어디야? 내부도 망그랑 밥이? 너 들어봐야 했을 플레이. Sementara Taeyong yang asli memantapkan dirinya untuk melamar pada sebuah hotel mewah. Ia diwawancari oleh seorang alumni sekolah Seoul yang diceritakan anak pemilik hotel tersebut yang bernama Sung Won. 최고 득점에 적성검사 점수는 Walau kemampuan bahasa Prancis Taeyong yang sangat mumpuni ditambah bakat dan penghargaan yang ia raih, Sung Won masih mempertimbangkan apakah Taeyong layak ia terima. 가긴 했는데 그래도 뭐 후배는 후배지. Sementara Joo-hae kini berprofesi sebagai penulis di stasiun TV swasta, ia ingin mencari informasi tentang kelompok elit Amicus beserta kebiasaan judi yang mereka lakukan. 고맙다. Joo-hae dan kantornya ingin membongkar aktivitas terlarang itu dan menyamar pada pesta hotel Sungwon untuk menjadi bahan tulisannya. Yeonjin menikmati kehidupan glamornya sebagai pengusaha di bidang kosmetik. Walau sudah bertunangan dengan Taeyong, namun Janggun sejak SMA menaruh hati padanya. Masih berharap suatu saat bisa menikahi Yeonjin. Ia tergila-gila dengan Yeonjin, bahkan rela melakukan apa yang Yeonjin minta, termasuk menjadi kaki kanannya. 언제까지 나 하나만 보고 회사 운영할래? 그래서 제너럴한테 돈 벌겠어. Hari pesta pun tiba, hanya Yeonjin dan Janggun yang Joo-hae kenali di sana, yang harus berhati-hati agar penyamarannya tidak terbongkar sebagai pelayan. Taeyong yang kini semakin dekat dengan Joo-hae membantu penyelidikannya dan bekerja sebagai petugas penerima tamu. 저 혹시 초대장 좀 보여? 사순태? Semua anggota Amicus datang ke pesta itu, tak terkecuali Juntae. Sungwon sempat mengenali Taeyong yang tempo hari mengikuti wawancara. 아몽 승천. Juntae sempat penasaran mengapa ada lulusan SMA elit yang bekerja paruh waktu. Namun bagi Sungwon, hal itu mungkin saja bisa terjadi. Karena Sun Chun sepertinya berasal dari keluarga miskin. Ia juga belum pernah bersekolah di luar negeri. Kedatangan Juntae yang dikenal sangat sibuk sejak jadi CEO cabang grup Dosin membuat Sungwon menyambutnya dengan hangat. Juntae ingin mencari tahu apakah benar Taeyong keponakannya itu kembali dari Amerika. 다는데 영소식이 없. Begitu juga dengan Yeonjin dan Janggun, kedatangan keduanya sempat membuat Taeyong panik karena dirinya akan dikenali. 짚고 만다. 그래, 오여지. 너 앞에 갖다 줄 테니까. Segera Yeonjin meminta Janggun mencari keberadaan Taeyong di pesta itu. Dan benar saja setelah lama tak bertemu, namun Yeonjin harus dibuat kesal dengan tingkah laku Sun Chun yang playboy dengan mengajak setiap gadis untuk berkencan. 네? 얘 아이돌도 사귀는데 삼각 당 잡아줄까? 야, 이씨. Joo-hae dan rekannya belum juga mendapatkan titik terang di manakah anggota Amicus melakukan perjudian. Namun akhirnya ia mendapat informasi jika segelintir anggota Amicus tengah melakukan permainan papan di sebuah ruangan VIP. 진짜 도박판이라고요. Dengan penuh kewaspadaan, Joo-hae menawarkan minuman dengan memasang kamera yang terselip di pulpennya. Tak butuh waktu lama, Joo-hae berhasil menangkap bukti uang miliaran won sebagai taruhan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. 50만 원권 4장, 10만 원권 10장. 잠깐만. Hampir saja Juntae dan Janggun melihat wajah Joo-hae dengan jelas jika ia tak segera meninggalkan ruangan perjudian. 좋죠. 좋은 시간 되십시오. 네, 가세요. Mengira usahanya akan berjalan mulus, namun sayangnya salah satu rekannya tertangkap oleh pengawal Yeonjin. Joo-hae sendiri nyaris terpergok oleh Yeonjin dan Janggun jika Sun Chun tak menarik tangannya untuk bersembunyi di gazebo. Joo-hae yang masih menyimpan pertanyaan tentang kematian ayahnya tak bisa menyembunyikan kekecewaannya pada Taeyong yang 10 tahun silam meninggalkannya di bandara tanpa penjelasan. 몇분이야? 묻고 싶은 거?
Sekuat apapun usaha Sun Chun meyakinkan Jue, namun kesalahpahaman itu masih berlanjut. 주혜야, 이 자식이 너한테 무슨 짓 했어? Jue memilih meninggalkan Taeyong bersama Sun Chun, melupakan masa lalunya, namun tiba-tiba Yeonjin datang dan membongkar penyamaran Jue dan Taeyong. 니들 같이 야, 있었던 거야? 황태영. 여진아. 아니 근데 쟤 까는 게 진짜 Sungwon menghancurkan kamera milik Jue dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Junta yang kesal tak tinggal diam. Ia menampar Taeyong karena berani memata-matai komunitasnya. Sun Chun yang sadar pamannya bisa menyakiti Jue berusaha untuk mendamaikannya, walau ia harus menerima kesombongan pamannya dengan menyebut Taeyong dan Jue sebagai orang miskin. 사장님이잖아. 이렇게 봐주시면 안 돼요? 예? 아니 뭘 봐줘. Kembalinya Sun Chun tak membuat Yeonjin bahagia karena Sun Chun enggan memperjuangkan impiannya untuk menguasai grup Dosin. Yeonjin terpaksa harus mengerahkan anak buahnya membawa Sun Chun pulang ke rumah menemui Tuan Huang. 야 우효진 미안해. 야 잘못했어. 네, 아버님. 뭐야? 나 황태영이야. Sun Chun beralasan ia kembali karena merasa bosan dan kesepian hidup di negeri orang. Apalagi ia kini tak memiliki saham dan kekuasaan apapun di perusahaan milik ayahnya. 기도 하고 외롭기도 하고. Di lain tempat, Jue membaca ulang dokumen berkaitan dengan kematian ayahnya. Ia membuka profil seorang detektif dan dokter yang menangani kasus ayahnya dulu, yang kini bergabung dalam bisnis Dosin dengan aset yang luar biasa. Masih teringat jelas di pikiran Jue, dengan mudahnya pihak berwenang menutup kasus ayahnya tanpa alasan yang jelas di saat ia ingin memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kecurigaannya pun kian bertambah saat mengingat kematian pelayan Kim yang begitu tragis. 마지막으로 만난 사람은 할 게 없는 사건을 파려니까. Keesokan harinya, Jue datang ke kantor detektif karena merasa mereka menyingkirkan barang bukti di TKP. Namun justru Jue diusir karena mengorek kasus yang sudah lama. 아니, 단순 사고가 아니잖아요. Keesokan harinya, Taeyong tertunduk lesu karena ia ditolak di hotel tempatnya melakukan wawancara. Ia menyesal mengapa 10 tahun silam menolak bekerja dengan Alex Bu. Padahal jika ia menerimanya, setidaknya ia kini sudah mengumpulkan banyak uang untuk mengganti uang Jue yang hilang. Beberapa saat kemudian, ia mendapat telepon dari Sun Chun. Ia meminta ditemui di suatu tempat. Sun Chun sebenarnya sengaja mengajak Taeyong makan siang untuk mencari tahu kondisi keluarganya saat ini. Namun Taeyong malas menjawabnya. Ia justru meminta Sun Chun tak mengganggu kehidupannya lagi, termasuk menjauhi Jue. 한 번만 더 주희한테 집적되면 죽는다. Kehidupan Taeyong alias Sun Chun di luar negeri sepertinya dipenuhi rumor tak sedap. Ia kerap bergaul dengan selebritis dengan skandal yang memalukan. Berita itu sampai ke telinga Tuan Oh. Ia berniat menyampaikan keluhannya pada Tuan Huang tentang kelakuan calon menantunya itu. Yeonjin menghalangi niatan ayahnya yang justru akan memperbesar masalah karena pria yang digosipkan itu bukanlah Taeyong. 내가 태용이 아니라고 했잖아. 내가 아니라고 했으면 믿어야지. 그건 내가 작업한 거지. Ternyata rumor tak sedap itu didalangi oleh Juntae. Ia sengaja menyebarkan kelakuan Taeyong di Amerika untuk menjatuhkannya sehingga tak pantas mewarisi grup Dosin. Dalam waktu dekat, Juntae dipromosikan dalam rapat anggota dewan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Sementara Sun Chun sibuk merekayasa situasi, ia sengaja menunjukkan kebodohannya dan tidak tertarik dalam dunia bisnis karena sadar semua tingkah lakunya selalu mendapat pengawasan dari Juntae. Sun Chun juga melabui seorang mata-mata dengan membawa gadis ke sebuah hotel. Ternyata ialah Monkey yang melakukan penyamaran. 갑자기 키스를 하시면 어떡해 오빠. 아니 우리 장비사님 미모가 Di kamar tersebut sudah menunggu beberapa orang penting yang tergabung dalam misi untuk merebut kekuasaan Juntae. 더 멀리 우리가 잔 얘기지. Kabar keluarga Sun Chun semakin baik dan berkembang dalam hal ekonomi karena usahanya berjalan maju semenjak orang suruhan Sun Chun memberikan bantuan sewa ruko dengan harga yang murah.
Pria itu sempat keceplosan jika semua yang ia lakukan adalah perintah dari seseorang. Walau Sun Chun di Amerika, tapi ia tak serta-merta melupakan atau mentelantarkan keluarganya. 누가요? Kabar buruk menghampiri Taeyong. Ia dituntut pihak hotel karena tempo hari melakukan perbuatan tak menyenangkan dengan memfoto aktivitas kelompok Amicus. 변사님 이런 법이 어딨어요? 그리고 Pihak hotel menuntut ganti rugi 100 juta won karena Taeyong melanggar privasi dan menghalangi bisnisnya. Taeyong sadar tak mungkin ada kata perdamaian, namun ia tak mampu mendapatkan uang sebanyak itu. Ia lalu menemui Sungwon untuk meminta maaf dan mencabut gugatan terhadap dirinya dan Juhye. 정말? 응? 이 글로벌 경영 Yojin menghentikan hukuman untuk Taeyong karena kasihan dan meminta Sungwon memaafkannya. Namun pengorbanan Taeyong di hari itu sepertinya sia-sia karena ternyata ada campur tangan Taeyong alias Sun Chun dengan menawarkan kerjasama dengan hotel milik Sungwon agar mencabut gugatan tersebut. 고맙다 홍태호. Di malam harinya, Taeyong menemui Sun Chun. Ia berterima kasih karena lagi-lagi merasa berhutang budi. Tak diduga, rumor keburukan Taeyong semakin memanas saja dengan tuduhan penyalahgunaan obat terlarang. Namun kali ini, rumor tersebut bukanlah datang dari Juntae. Hal itu ternyata berdampak besar pada harga saham grup Dosin yang seketika turun sebesar 10%. 사이에 더 큰 폭으로 떨어지고 있습니다. 도신그룹 상장 Hal itu pula menyebabkan banyak afiliansi Dosin menjual sahamnya karena tak ingin mengalami kerugian yang besar. 빨리 확인해봐. Kesempatan itu dengan cepat Sun Chun manfaatkan untuk membeli saham Dosin sebesar 500 juta won. Selama beberapa tahun terakhir, ia membangun perusahaan bersama Monkey dengan beberapa orang yang ahli dalam bidangnya yang disebut dengan Moslife. 지금이야. 못하고 있습니다. 이런 상황에서도 Tuan Huang baru tersadar perusahaannya tak akan hancur melainkan semakin berkembang karena anaknya bisa diandalkan. 하든 3년만 딱 기다려달라. 기억하고 말고. Pada suatu rapat, anggota dewan Sun Chun membongkar kebusukan Juntae yang melakukan korupsi 70 miliar won selama 10 tahun terakhir. 자료드립니다. Tak ada lagi alasan bagi Tuan Huang untuk mempertahankan Juntae di perusahaannya. 해임을 제안합니다. 도신 하이텍을 이끌 새로운 대표를 모셨습니다. Jabatan CEO grup Dosin kali ini diduduki oleh Taeyong sebagai putra tunggal Tuan Huang. 난 이제 끝이야. Juntae berencana membalas perbuatan Taeyong. Ia menelpon Juhye memberikan informasi yang membuat gadis itu sangat tertarik. 웃기지 마, 홍태형. Juhye lalu menemui Juntae karena pria itu memberikan kesaksian yang begitu mengejutkan jika ia menemukan bercak darah Tuan Na pada jas milik Taeyong. Di lain tempat, tanpa Taeyong membereskan buku Sun Chun semasa SMA, ia menemukan tulisan Sun Chun yang membuatnya terkejut, yaitu tentang sebuah cara menjadi kaya raya dengan sendok emas yang didapatkan dari seorang wanita tua. Namun yang membuatnya terkejut, ia membaca tulisan tentang rencana bertukar posisi antara dirinya dengan Taeyong. 이게 또 무슨 소리야? 황태영? 친구와 부모를 바꾼다. Apakah misteri sendok emas kali ini akan terungkap? Sekian dari video info film, terima kasih sudah menonton.